Khulafaur Rasyidin. Keadaan kaum muslimin ketika Rasulullah wafat. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat berbeda pendapat. Ada yang percaya, ada juga yang belum percaya. Kemudian seseorang menghubungi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang hal tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membuka penutup wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mencium dahinya. Yakinlah kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui orang-orang yang tengah berkumpul, menunggu kepastian, lalu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat. Beliau radhiyallahu anhu kemudian membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 144. Dengan penjelasan tersebut, yakinlah semua yang berkumpul bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Di sisi lain, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagaimana yang disenyalir ayat di atas, banyak yang murtad. Ada pula yang tidak mau membayar zakat ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah. Suku-suku tersebut dapat diatasi, bahkan banyak yang kembali menjadi muslim. Makna Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua peran untuk umatnya, yaitu satu, sebagai Rasul atau penyampai risalah, dua, sebagai pemimpin kaum muslimin. Peran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul berakhir ketika beliau telah wafat. Peran ini tidak dapat diganti oleh siapapun karena beliau adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Adapun peran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, maka perlu ada yang menggantikan ketika beliau wafat. Orang yang melanjutkan peran beliau sebagai pemimpin ini disebut khalifah. Kata al-khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pemimpin kaum muslimin sebagai pelanjut Rasulullah. Sedang ar-rasyidin berasal dari kata rasyid yang artinya lurus di atas kebenaran. Dengan demikian, makna khulafaur rasyidin adalah para pemimpin yang lurus di atas kebenaran. Yang termasuk khulafaur rasyidin ada 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung 30 tahun dari 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Safinah, khilafatun nubuwati salasuna sanatan summa yu'tillahul mulka may yasha. Artinya, khulafah nubuwah itu 30 tahun, kemudian Allah memberikan kerajaan bagi yang dihendakinya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Beliau para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum patut menjadi contoh bagi kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi,
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Artinya, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Berikut masa kepemimpinan para khulafaur rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, memimpin selama 2 tahun 5 bulan. 2. Umar bin Khattab 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, memimpin selama 10 tahun 5 bulan. 3. Utsman bin Affan 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, memimpin selama 12 tahun. 4. Ali bin Abi Thalib 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, memimpin selama 5 tahun.